Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Anda ingin menjelaskan satu bab shorof tentang tasrif fi'il mahmuz sulasi. Tasrif fi'il mahmuz sulasi pengertiannya adalah fi'il mahmuz adalah fi'il yang salah satu fi'ilnya huruf asalnya berupa hamzah disebut sulasi karena terdiri dari 3 huruf asal. Contoh huruf asalnya kita ambil satu kata. Contohnya yang pertama itu akala, terdiri dari a yang ada hamzahnya, terus huruf kaf dan lam. Terus ada sa'ala juga, yaitu ada sin, hamzah dan lam, dan ada qoro'a yaitu dari ko, ro dan hamzah. Macam-macam fi'il mahmuz sulasi. Berdasarkan letak hamzah, fi'il mahmuz sulasi terbagi menjadi 3. Mahmuz fa, hamzah yang terletak di huruf pertama. Contohnya itu seperti akala dan akhoda. Akala itu artinya makan dan akhoda itu artinya mengambil. Ciri huruf pertama fiilnya itu adalah hamzah. Jadi di sini huruf ilahnya terletak di huruf awalnya atau di fa fiilnya. Makanya huruf hamzahnya terletak di depan karena mahmuznya itu mahmuz fa, yaitu contohnya akala dan akhoza. Dan yang kedua itu mahmuz ain, yaitu hamzahnya terletak di huruf kedua dari katanya itu. Jadi hamzah ini terletak di tengah-tengah di antara hurufnya. Contohnya seperti sa'ala yang artinya bertanya, dan ja'aro berteriak. Di sini kalau dari sa'ala, hamzahnya itu berada di tengah-tengah di antara sa dan lam. Itu dinamakan mahmuz ain, atau di hamzahnya terletak di ain fa'ilnya. Dan yang ketiga mahmuz lam, yaitu hamzahnya terletak di huruf ketiga, diletaknya di akhir-akhir. Contohnya itu qoro'a yang artinya membaca, dan bada'a yang artinya memulai. Dari qoro'a ini hamzahnya terletak di belakangnya karena dia adalah mahmuz lam. Lam fa'il itu huruf ilahnya terletak di bagian lamnya atau di bagian akhirnya. Kaidah umum tasrif fi'il mahmuz, hamzah tetap ditulis, tidak gugur. Perubahan hanya terjadi pada harokat hamzah. Cara penulisan hamzah di atas alif, waw, ya, atau berdiri sendiri. Perubahan mengikuti kaidah penulisan hamzahnya, bukan perubahan wazannya. Contoh tasrif fi'il mahmuz sulasi, contohnya dari sa'ala yas'alu. Kalau buat madi dia jadinya sa'ala yang dipakai tadi. Sa'ala ini termasuknya di mahmuz ain, yaitu yang hamzahnya yang terletaknya di tengah. Dan mudhari'nya yas'alu tetap ditulis hamzahnya dan tidak dihilangkan hamzahnya. Catatan pentingnya, fi'il mahmuz tidak termasuk fi'il mu'tal karena hamzah bukan huruf ilat. Kesulitan utama fi'il mahmuz ada pada penulisan hamzah dan perubahan harokat pada saat tasrif, karena biasanya kalau di tasrif itu harokatnya bisa berubah-berubah tergantung domirnya. Namun wazan fi'il tetap sama seperti fi'il shahih. Fi'il mahmuz sulasi itu fi'il 3 huruf yang mengandung hamzah. Jadi yang terbagi dari 3 tadi, yaitu ada yang huruf hamzahnya terletak di depannya, yaitu mahmuz fa, ada yang terletak di tengah-tengah di huruf keduanya, yaitu mahmuz ain, dan yang terakhir mahmuz lam, yaitu yang huruf hamzahnya terletak di kata terakhir. Jadi di sini untuk membedakan dan menamakan di mana peletakan hamzah pada mahmuz sulasi, yaitu terbagi menjadi 3 yang tadi udah dijelaskan. Terbagi menjadi 3 yaitu mahmuz fa, mahmuz ain, dan mahmuz lam. Dalam tasrif hamzah tetap ada, hanya bentuk tulisan yang menyesuaikan kaidah. Biasanya kalau pakai hamzah yang harokatnya fathah itu dia ditambahin alif, dan kalau biasanya kasroh biasanya dia pakai
dia pakai alif maksuro, dan kalau doma dia pakai waw. Dan di sini kita ambil contoh dari buku shorof dari silsilah. Contohnya ada dari kalimatnya al-jumlah idza akhadta at-ta'am fakhudhu biyadik yumna. Di sini fi'il madinya ada di akhadta dari kata akhadha. Di sini fi'il sulasi ya akhadha, yaitu hamzahnya terletak di depannya di huruf fa kalau ngikutin dari wazan. Terus mudhari'nya ta'khudhu, al-amrnya khudh. Terus penjelasannya, kalau di amr itu si fa-nya ini, fa fi'ilnya ini dia dihapus, jadi cuman jadi khuz. Jadi kan akhadha ya khudhu khudh, jadi dia bukan akhudh atau gimana, tapi dia diilangin hamzah yang di depannya, jadi khudh itu cuman buat amr. Dan ada lagi contoh kul mimma yalika, itu fi'il madi, fi'il madinya itu akalta. Terus mudhari'nya itu takulu, dari jadi akala yakulu, ini biasanya kalau didengarnya. Dan sama juga kayak yang di atas, kalau mau dijadiin amar, hamzahnya diilangin jadi akala yakulu kul. Ini untuk amar aja hamzahnya diilangin, jadi dianya jadi kul, bukan akul, ukul atau ikul segala macam, tapi cuma jadi kul untuk amar. Dan ada lagi lan akala kathiron, ini juga sama, untuk madinya jadi kul juga. Terus ada lagi la tamla'u ma'idatika. Terus ini ada pakai fi'il madinya dari kata mala'a. Kalau mala'a jadinya yamla'u, dan kalau ini dia di depannya dikasih alif tapi berharokat, tapi dia bukan hamzah, jadinya imla. Ini untuk amarnya juga, jadi ada yang dihapus hamzahnya, tapi untuk mala ini dia pakainya imla, jadi ditambahin. Dan kalau mau cara mentasrifnya, kalau yang fi'il mahmuz ain dan fi'il mahmuz lam itu, yang kayak misalnya kayak sa'ala dan qoro'a, itu cara mentasrifnya sama kayak cara kita mentasrif dari kata kataba, dan tapi tetap huruf pertamanya untuk fi'il mahmuz yang kayak contohnya akhoda, akala, amaro, itu kalau mau jadi fi'il amar dia dihilangin hamzahnya, jadi langsung aja, jadi cuman tinggal 2 kata doang untuk fi'il amar. Dan kalau tasrifnya di domir yang menunjukkan ana, bukan jadi kayak a akala, tapi a nya cuma 1 tapi dikasih bendera di atasnya jadi a akala, itu buat menunjukkan aku, jadi dia a nya nggak double ditulisnya tapi jadi 1 tapi dikasih bendera. Jadi di sini kesimpulannya kita belajar tentang tasrif fi'il mahmuz sulasi, yaitu yang terbagi menjadi 3, mahmuz fa, mahmuz ain, dan mahmuz lam. Untuk not di sini, kalau untuk amar itu dihilangkan hamzahnya yang di depannya, jika memang di depannya terdapat hamzah. Kayak misalnya akala itu jadi kul, dihilangin hamzah di depannya. Dan contoh-contoh yang tadi yang dari mahmuz fa itu kayak akala, mahmuz ain itu sa'ala, mahmuz lam itu kayak qoro'a. Qoro'a itu hamzahnya terletak di akhir, makanya dia termasuk mahmuz lam. Sa'ala termasuk mahmuz ain karena dia hamzahnya terletak di tengah-tengah. Dan mahmuz fa sama kayak akala atau ga akhoda, itu kenapa dibilang mahmuz fa, karena hamzahnya terletak di depan. Dan untuk cara tasrif untuk akala dan qoro'a ini, cara tasrifnya sama seperti kataba, kan kayak
jadi akala yakulukul, terus misalnya sama juga kayak kataba, terus tasrifnya kayak yang kataba katabu itu juga sama semua, seterusnya sama cara tasrifnya seperti kataba. Dan ya udah segitu kesimpulan dari Ana dan penjelasan dari Ana, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.